Apa yang terjadi kalau kamu makan sehat 50 jam berturut-turut? Jangan bohong, aku juga nggak tahu. Makanya, aku sampai nemuin list 100 makanan paling sehat di dunia. Dan selama 50 jam ke depan, aku cuma boleh makan dari list ini. Untuk tahu memang sebeda apa sih sama makanan biasa. Jujur kejunya nggak terlalu kerasa sih. Ya semoga aku nggak munek sayur lah ya guys. By the way, aku ngelakuin ini soalnya akhir-akhir ini pola makanku, ya bilang aja bikin tubuhku dicintai banget sama kanker. 82-an lah ya. Bahkan aku ngerasa kayak naik 5 kilo dalam seminggu. Jadi semoga setelah 50 jam ini, beratku yang awalnya udah 82 kilo bisa dibuat sedikit lebih tidak obes lah ya. Tapi jujur ya guys, ini challenge yang aku lumayan gak excited. Soalnya ya pas aku lihat list itu literally kayak semuanya tuh sayuran woy. Kalau gak sayur, kacang. Kayak aku disuruh makan sayur dan kacang 2 hari kah? Gila. Makanya aku sampai relain ke kayak supermarket fresh gitu di belakangku. Soalnya ini list nakalan. Pas aku lihat di paling bawahnya ya, aku ketemu satu makanan yang kelihatannya bisa cocok setidaknya untuk pemanasanku lah ya. Atau specifically listnya tuh anehnya minta kayak lean beef. Kayaknya lean beef itu beef yang gak terlalu banyak lemak gitu. Aduh gak cocok sama aku sih beneran. 180 derajat sama aku. Tapi jujur ya, aku nggak tahu lean beef di sini tuh gimana. Dan ini aku tahu, ini gila jam 10 pagi langsung makan steak demi makanan sehat. Jadi aku kelihatannya mau nanya bapaknya jadi kayak, Pak nanti steak yang nggak terlalu bikin diabetes yang mana gitu kan? Oh yang ini. Oke mas. Boleh satu deh mas. Makan sini. Ini berapaan ya mas? Oke, boleh. Katanya masnya yang daging paling lean itu ini sih. Ini tenderloin ya mas. Tapi memang gila. Kamu coba kalau lihat dagingnya itu literally kayak nggak ada lemaknya sama sekali. Merah doang gitu loh. Ini bakalan enak kayak biasa daging ada putih-putih lemaknya. Literally merah, woi merah. Balok gitu. Ya tapi meskipun nggak ada lemaknya, harganya berlemak banget ya. Ya guys, ini steak makan pagi. Untuk makan pagi ini pertama kali beneran 5 sehat 4 sempurna ya. Saking gilanya ini ya. Kamu tahu di restoran steak ini ya, biasanya aku pernah sekali kesini tuh rame banget. Ini literally gak ada orang selain aku sama kameramenku. Udah cuman kita berdua. Ya soalnya memang gila sih steak pagi hari. Untungnya sih gini, aku pikir kayak biasanya steak dikasih aneh-aneh gitu. Ini kelihatannya ada kentang sama kayak beberapa vegetablesnya nih, sayur-sayur harusnya nggak apa-apa sih. Ya satu exception, cuman mungkin sausnya ini mushroom. Harusnya sih di list ada, aku ingat ada kayak mushroom. Ya nggak apa-apa lah ya guys, kita sedikit lah ya, sedikit enak-enak dikit lah ya, nggak usah sampai yang gimana gitu. Semoga enak sih. Aku pingin beli aja di 2. Terus aku liatin ya, ini tengahnya gimana. Nya sih enak ya. Wow, bentar, what? Ini ada sesuatu yang aneh. Nah, aku harus tes sekali lagi. Wow, nggak keras sama sekali boy. Malah ini lebih empuk dari beberapa steak yang aku tahu yang berlemak. Ini malah kayak rendang gitu, ngerti gak? Ya cuman jujur, ini rasa kayak apa ya? Rasa besinya. Kamu tahu nggak? Kalau makan daging kan ada rasa besi. Rasa besinya kuat banget sih. Tapi jujur kalau makan pagiku gini sih, aku pikir makan sehat ini sulit tapi ya kalau gini I'm living life. Pikirku sih living life ya, tapi realitanya. Kamu tahu jujur enak sih, enak ya guys. Cuman aku beneran ya, ini 5 menit makan itu habis. Soalnya kayak dikit banget. Dan sekarang aku nggak merasakan ada suatu kekenyangan sesedikit itu pun, sekecil itu pun. Aku nggak merasa kenyang. Dan ini aku harus ada rencana ini. By the way guys, dalam 1 menit aku udah memikirkan cara supaya mengenyangkan perut. Dan jawabannya ya, kunci kehidupan adalah salmon. Kok bisa salmon? Soalnya aku nggak tahu kemarin kalau nggak salah keinget lihat video-video orang masak salmon dan di list ternyata sekalian tadi tak lihat ada salmon woy. Jadi gila ini pagi-pagi makan steak. Ini aku kelihatannya bawa pulang terus aku masak salmon sendirian dan meskipun aku nggak pernah masak salmon sebelumnya jadi ya semoga enak lah ya salmonnya. Cuman pikirku kalau salmon doang kan sangat membosankan ya. Kayak siapa orang yang makan salmon doang tanpa apa-apa? Jadi aku sampai beli juga bahan-bahan organik sultan yang aku bahkan nggak pernah lihat. Brokoli yang segede kepalaku, susu yang harganya hampir 40.000 satu kali. Oke wes, nyoba sing iki ae. Virgin olive oil. Gila, sultan banget gue. Maca men. Tapi ini gak ada sehat-sehatnya ini. Sampai-sampai kamu tahu nggak belanja gini doang berapa? Iya, kamu nggak salah lihat itu. 7 ditambah kosongnya ada 5. Ya memang bahan-bahannya sih keren ya guys. Tapi kok nggak ada yang bilang aku kalau makanan sehat itu mahal banget boy. Kayak ini 700.000 ini satu aja. Minyak sekecil ini 150.000 guys kak. Gila. Habis gitu satu lagi. Karena aku dari kecil nggak pernah makan kayak ginian sama sekali. Aku beneran nggak tahu cara masaknya boy. Takutnya ini kayak grains. Gimana cara masaknya salmon aja. Gimana cara masaknya? Aku lihatnya kayak masak sambil ngeliat tutorial gitu sih nanti ya. Ya semoga enak ini. Gila aneh banget sih. Bahkan jus aja. Ini tuh. Itu setelah lihat-lihat tutorial 5 menit di YouTube, pikirku kan, alah ya ternyata nggak sesulit yang kau kira kan. Jadi aku langsung buka bahan tanpa mikir panjang. Dan kamu lihat aja lah seberapa jarangnya aku masak. Masa segampang itu sih? Oh, gila aku belum cuci boy. Ngawur.
Iya guys, aku sadar aku anak kota banget. Apalagi pas aku buka-buka salmonnya, kok perasaan beda banget ya sama yang diajari YouTube. Sampai tiba-tiba mbakku ini nanya, "Kok kamu gak mau mbak bantuin masak kah?" Nah, bukannya sombong ya, tapi sepanjang umur hidupku, aku ini selalu dimasakin makanan Indo sama mbakku. Ikan goreng, ayam goreng, pokoknya segala yang berminyak lah. Makanya aku bilang, "Oh gak usah deh mbak, kamu bantu aku potong brokoli aja deh." Soalnya pikirku, mana bisa mbakku masak salmon gitu kan. Kamu tahu nggak meme-nya cowok yang kayak megang sesuatu terus cuci tangan, terus megang sesuatu cuci tangan. Ini yang aku lakuin guys. Tiap kali megang ini cuci tangan, megang ini cuci tangan. Soalnya kayak kotor gitu loh tangannya, kayak baunya amis lagi. Kayak sesuatu yang familiar tapi ya. Guys, ini aku beneran nggak tahu. Kata chefnya itu pokoknya yang bagian skinnya ini harus diletakno dulu. Terus ditahan. Wih, keren. Tahan kayak 10-an detik gitu. Cuman ya pas masak, aku mulai mikir, ini kok YouTube perasaan gak pernah bilang kalau aku masak salmon harus pakai pelindung kulit, kalau nggak kulitmu melepuh ya? Nggak seneng masak guys, aku suka yang apaan ini boy, salmon kok brutal banget ya. Pikir kayak mantanku udah cukup brutal, ini salmonnya lebih brutal lagi kan. Ya guys, disinilah aku sadar kalau aku beneran gak tahu apa yang aku lakuin. Katanya masak salmon ini harus sabar guys ya, harus sabar. Selalu ini nakal banget ini. Jadi aku mulai nurunin egoku, nanya mbakku kan, "Mbak, memang mbak tahu cara yang benar masak salmon?" Dan yang paling bikin aku kaget, itu dia bilang, "Kok kalau masak salmon itu kamu harus pakai garam yang besar-besar, gak bisa yang kecil. Sama pas masak, harusnya kamu pakai api yang medium aja lah." Wih, aku ini sampai kayak, "Mbak, dari kapan kamu sejago ini masak salmon?" Wow. Keren lah ya guys. Lihat crispy man. Nah, war ini crispy boy. Makanya disinilah aku mulai merasa nyaman. Kayak, yaudah mbak, makasih. Udahlah biarin aku aja, udah gampang kok ini. Ya maksudku gampang rusak kalau di tanganku ya. Kayak makanan yang ayam gitu. Ini jadinya ya. Bener gak ya? Kok sih bahasa-bahasa gini tapi ya? Ya guys, by the way, mbakku harus selamatin aku lagi. Setelah 1 jam masak, aduh ya harusnya aku research dulu sebelum beli salmon head on gitu kan ya. Ya hasilnya gini, jujur tadi masaknya kayak sketchy banget. Aku bahkan nggak tahu nih masakanku bener atau enggak. Terus kayak salmonnya tadi sempet patah-patah. Terus ini brokolinya sempet sampai aku nggak ngerti, nggak mateng. Ini bahkan quinoanya kok kayak basah-basah. Aduh nih harusnya bahan-bahannya enak, tapi gara-gara di tanganku jadinya ya busuk gitu kan ya. Tapi ya kita start dengan juice kayak dragon fruit juice. Gila ini merah banget ya. Aku jadi keinget masa-masa ini. Kemarin aku sempet juga kayak makan semi hijau gitu kan. Ya jadi ya. Terus makanya ini. Jujur teksturnya aneh banget sih. Kalau aku kelihatannya langsung aja makan dragon fruitnya. Kenapa kok di jus sih? Kenapa kok orang suka jus sih? Jujur nggak ngerti loh. Teksturnya tuh nggak enak weh. Kenapa kamu nggak langsung makan melon atau dragon fruit? Langsung makan. Gitu. Harus dijusi dulu, blender, buang waktu, terus kamu minum lagi. What? Nggak ngerti tapi ya. Yaudah semoga ini enak ya. Salmon yang harganya ber-200.000. Harusnya sih chefnya bilang kalau skinnya crispy gitu kan. Tapi coba kalau punya aku. Ternyata lempeh guys, nggak jadi crispy, nggak tahu ya. Terus ini pas aku buka, tapi warnanya bagus sih. Coba kamu lihat, warnanya bagus gak sih? Kayak udah mateng. Aku pikir tadi nggak mateng. Please, Tuhan, please. Actually, aku bisa makan sih. Kulitnya. You know what? Oke, memang kayak aku cuman kasih garam jadi nggak ada rasa lainnya. Tapi aku bisa makan. Aku kasih rating 4 dari 10 lah. Ya 4 dari 10 itu aku udah bisa makan jadi. Terus kalau quinoa-nya ini yang jujur ya, kamu tahu quinoa ini rasanya kayak kacang tanah, boy. Antara aku yang salah masak atau gimana, tapi rasanya kayak kacang. Gak tahu ya. Brokoli kurang matang lagi. Brokoli keras banget. Nggak ngerti nggak? Ini 1,5 jam dan 700.000 cuma untuk ini. Ya bentar lagi dompetku kelihatannya perlu ke UGD dan aku juga perlu ke UGD sini. Aku bahkan nggak tahu masakanku patut dimakan atau enggak ini. Ya guys, sini aja dibantuin mbakku masih 4 dari 10. Bayangin kalau aku sendiri. Apa menurut mama? Brokolinya sangat menggoda ini. Kok pas mama belum makan siang? Oh ya, habisnya ya? Boleh? Ya wes. Thank you ya tuh. Dia habis sama mamaku guys. Thank you untuk mamaku yang udah ngorbanin perutnya. Ini apa ini kok? Putih-putih wijen dah.
Tapi anehnya ya guys, kamu tahu biasanya kalau aku setelah makan sebanyak ini, apalagi di pagi udah makan steak, habisnya kayak udah 1 juta lebih guys, baru sehari udah habis 1 juta. Biasanya tubuhku tuh langsung kayak food crash, terus aku pinginnya diranjang dan nggak ngapa-ngapain sehari. Cuman hari ini aku malah kayak nggak kerasa apa-apa dul. Ya mungkin ada ngantuk dikit banget ya, namanya udah siang. Sebenarnya ngantuk banget juga, aku juga orangnya terlalu suka tidur. Tapi kayak apa ya, kayak malah energiku banyak gitu loh. Gak ada rasa kayak ngantuk atau mataku menyipit, itu nggak ada. Aku kelihatannya punya satu hal untuk ngetes ini, ya punya satu ide yang gila untuk ngetes ini. Nge-gym. Aku nggak tahu ngapain bener. Soalnya kalau teoriku ya, apakah karena dari tadi tuh makannya kayak protein, terus salmon, omega 3, zinc, iron gitu kan ya, semuanya kan di daging. Jadinya aku tambah kuat gitu kayak gymnya. Atau kayak siapa tahu aku bisa unlock my superpower karena aku makan sehat dari tadi pagi. Who knows, you know? Itu aku juga belum nge-gym selama 2 minggu. Jadi tubuhku itu gak ada bedanya sama donat. Aku pagi makan steak, mari kono siang makan salmon. Ya apa menurut lu kuat gak? Ya bagus lah, hitungannya kan itu menambah massa otot dan tenaga juga. Berarti menurutmu tambah kuat aku? Tambah kuat. Harusnya tambah kuat. Salmon sama steak kan lebih bagus tambah. Kita lihat ya guys, kita lihat ya. Dan dia langsung minta aku pemanasannya beratin aja deh. Jujur aku gak percaya kan sama pelatihku. Kayak, Pak, ini ototku udah gak di-shock selama 2 minggu. Kamu mau buat aku sesak nafas kan? Wait, lumayan ringan ya guys. Kamu tahu ini ya, aku pertama sampai ini ya, barbelnya aku bisa kayak lempar gitu. Wih, gila. Ngawur ya Pak, apa aku tiap pagi makan steak aja? Lebih bagus ya, tiap pagi makan steak. Cuman disinilah trainerku mulai ngomong, wih keren ya, kalau gitu ayo kita langsung naikin beratnya. Nah aku sih gak mau kalah kan, jadi aku ya bercanda aja. Pak, beratnya kamu mau kali 2 aja, aku santai. Kamu tahu aku siapa gak? Bisa angkat ya. Aku ini mulai sadar, ini kok pelatihku taruh beban banyak banget. Ini dia mau bikin aku penyet kah? Serius amat nih orang. Waduh. Kalau habis makan tuna, salmon, daging harus nambah massa otot. Jangan cuma sekedar itu dan monoton toh. Ototnya nggak akan berkembang. Harus nambah beban terus ya. Ya ini nambah beban, tapi ya mentalku yang terbebani juga guys ya. Cuman aku kan gak mungkin keluar dari tantangannya ya. Jadi aku nih ya kayak ayo Sebas, masa mau kalah sama pelatihmu sih? I'm show you how great I am. Dan awal-awal sih kuat ya, tapi trainerku ini ngomong terus, ayo satu lagi, katamu kuat. Sampai-sampai ini terjadi. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Guys, coba pisan. Aduh. Nika semuanya jangan terlalu sombong. Meskipun udah makan salmon, ngawur Pak, aduh berat, hampir mati aku Pak. Ya, meskipun trainerku cuman video aku sambil ketawa-ketawa, thank you udah membuat aku lebih humble. Tapi percayalah, dampaknya baru aku rasain nanti. Jujur aku lumayan nyesel ngomong ke personal trainerku meskipun aku lebih kuat. Tapi yang bikin aku lebih nyesel ya, kok bisa setelah aku makan sesehat itu, ya meskipun memang banyak ya, tapi kan seharusnya makan sehat. Kok bisa beratku pas aku cek naik ketimbangan, dimana aku pikir tadi pagi 82, sekarang ya mungkin 81 gitu kan ya. Malah jadi 85 boy. Aduh, bingung sih, ini kelihatannya aku udah kecapean. Malam-malam, ya meskipun anehnya ya, perutku meskipun udah nggak makan 3 jam lebih, itu nggak terlalu super lapar banget, malah masih sedikit kenyang. Apa itu mungkin makanya kita makan steak di pagi hari? Who knows? Tapi masalahnya ya guys, aku ini kan orangnya manis banget. Jadi sekarang jiwa manisku tuh kayak mulai keluar gitu loh. Kamu tahu tadi pas aku pulang gym ya, apalagi aduh gila. Aku pulang gym enak-enak ke dalam, kan buka kulkas kebiasaan dari kecil. Makanya aku obesitas. Dan papa mamaku bisa beli kayak snack-snack sebanyak itu, bahkan ada terang bulan. Makanan kesukaanku terang bulan dibeli pas aku lagi challenge. Tapi kalau lepas lagi gak challenge, pas aku lagi pingin yang manis-manis, mereka belinya malah buah. Kok kayak kebalik, kok malah sekarang gitu loh papa mamaku yang tercinta. Thank you banget ya. Jadi tadi pas aku scrolling aku langsung punya ide. Soalnya kamu kalau lihat TikTok dan kecanduan TikTok kayak aku, ada satu tren itu sempet kayak timun campur kayak tuna-tuna dan kawan-kawan dikocok-kocok gitu kan ya. Jadi aku pingin nyoba bikin itu pas malam, soalnya beratku udah 85, setidaknya bisa ke 82, dan siapa tahu craving manisku ini bisa ditekan gitu kan ya. Ditekan gitu. Kayak gila, aku loh baru sadar dari tadi ya makanku tuh asin. Dari tadi makanku asin loh, gak ada satupun yang manis. Steak, salmon kayak asin semua men. Aku ini padahal orangnya manis, kayak gak bisa kayak gini. Kalau kamu gak percaya, aku sampai literally belain mengeluarkan jiwa keibuanku, pergi ke supermarket lagi
demi beli bahan-bahan yang aku bahkan gak pernah tahu. Kayak aku aja baru tahu ada timun bisa segede ini boy. Kayak wow Tuhan, thank you udah membuatku lebih insecure lagi ya. Aneh banget ini guys. Pikir mbaknya nih aku orang gila. Habis 200.000. Timun besar. Ya of course minta tolong mbakku lagi untuk potongin. Bikin matcha sampai tripofobia ya, namanya tripofobia, aku melunjak. Dan aku lakuin semuanya ini. Padahal aku sendiri nggak tahu ini bakalan bisa dimakan atau enggak. Keren kan? Oke guys, aku nggak bisa bohong, aku juga bikin matcha. Soalnya tadi di listnya ternyata ada milk sama green tea kan. Terus kayak green tea tuh kayak ya wis kayak mirip-mirip sama matcha ya. Matcha itu kan kalau green tea dijadiin bubuk ya jadinya matcha ya. Jadi ya gak apa-apa lah ya guys, sekali-sekali lah ya. Tapi yang aku paling bingung itu ini sih, timun besar ya kan. Jangan bukan timun ya, tapi yang timun besar. Sama tuna. Karena tadi beberapa bahannya itu sama sekali nggak ada di list, jadi aku nggak bisa pakai. Kan cuman kaleng sama tuna yang bisa. Semoga enak lah ya. Kok sulit banget sih. Gila, ini aku nggak pernah makan ginian sih guys. Ini kalau bukan untuk makan sehat, aku nggak akan pernah makan tuna. Aku pikir tuna kaleng ini nggak sehat loh, tapi ya ternyata kok. Baunya kayak amis-amis gimana, weh? Tadi salmon aja udah kayak aneh. Waduh deh. Rasanya sebenarnya bisa dimakan sih, tapi oke, sini aku literally nggak ada takaran, tuang aja pakai imajinasi kecindoanku ya kan, kayak emak-emak cindo. Please, enak. Banyak banget boy. Guys, aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi di videonya dia tuh kayak dicampur-campur semua, jadi kayak salad gitu kan. Gila, ini banyak boy. Aku makan segini banyak. Ini makanya lah guys, makanya kamu makan itu jangan kayak aku asal ngambil, soalnya udah kelaparan. Coba kamu pikirin dulu baru ngambil gitu ya. Jangan sekarang baru aku regret, aku baru nyesel sekarang, udah telat. Oke guys, ini aku udah aduk-aduk 5 menit mungkin, tapi percuma kayak nggak bisa keaduk. Yang penting ini masaknya nggak sesulit tadi pagi salmon lagi lah. Salmon itu bikin trauma. Ya rasanya not bad sih. Cepet dan enak, please. Gila, ini rasanya sehat banget sih. Ini makanan tante-tante yang udah 50 terus kayak mau hidup lebih panjang gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Timunnya tuh sedikit. Aku jujur gak pernah terlalu suka timun, soalnya amis-amis gitu. Kamu tau gak? Ada amis-amisnya dikit. Terus ini tunanya juga sedikit ada amis-amisnya. Jadi ini justru aku kayak makan amis dan tuna timun. Aneh sih, rasanya aneh banget sih. Kalau tadi salmon itu 4 dari 10, ini aku kasih kayak 3,5 dari 10 mungkin. Iya pasti kali ini timun besar mengecewakan aku. Harusnya aku kasih sesuatu gitu ya. Sampai dibilang kameramenku katanya ini baunya kayak makanan kucing. Gak enak, Rek. Amis-amis kayak gimana gitu. Timun besar ini gak enak, weh. Coba, udah. Tapi untungnya kita masih ada matcha. Kenapa kok aku bikin ini sama ini dulu? Karena aku tuh sayang kalian. Aku tuh kasih kalian proses yang paling enak di mata. Tadi kucek-kuceknya tuh sampai bikin tanganku kemeng. Kalau ini bikin mata kalian happy, ya kan? Aku ini terlalu baik sama kalian, tapi kalian sukanya lihat aku kalau tersiksa, ya kan? Welean. Untuk kalian yang gak peka, ini aku ngode kalian untuk subscribe by the way. Love you besties. Wow. Kelihatannya macanya kurang sih jujur. Kita aduk-aduk pakai garpu. Oh yes. Wow, aku udah bisa merasakan. Kalau maca apa yang gak enak guys. Setidaknya aku bisa ditemenin maca. Meskipun ini macanya nggak terlalu manis, soalnya kita nggak boleh yang manis-manis. Coba sih maca campur ini. Jangan. Tapi meskipun kelihatannya makanku banyak ya, kalau kamu sadar, aku sehari ini literally nggak ada makan ataupun minum yang manis satupun. Kayak manisnya maca aja cuman dari susunya. Sampai sepanjang kerja lidahku ini seriously ya guys, bukan ngejokes, kayak bisa ngerasain terang bulan dengan sendirinya gitu. Iya, by the way aku bikin maca lagi. udah kecanduan aku. Kamu tahu ya, gila dari tadi, tapi aku pingin banget kayak nge-snack yang manis-manis gitu, yang kayak terang bulan atau apa. Dari tadi itu literally nggak ada yang manis, dan satu-satunya hal yang manis yang aku bisa lihat di list perkacang-kacangan, dan dia ngerekomendasinya sih pistachio. Jujur ini aku nggak pernah makan pistachio dari kacangnya langsung gitu. Ini seumur hidup yang pertama kaliku. Biasanya pistachio itu kan di coklat, pistachio kunafa itu nggak sih? Kamu tahu yang lagi Dubai viral itu? Tapi ini beneran dalam bentuk kacang guys. Gila boy, aku aja baru tahu pistachio bisa dimakan kayak kacang gini sampai tadi. Pas aku beli, aku tanya mbaknya, bentar, mbak beneran bisa langsung dimakan? Bukannya harus dimasukin coklat atau diolah gitu ya? Terlalu anak kota guys, terlalu nggak sehat. Terus katanya mbak, iya langsung makan aja, santai aja, nggak akan bikin kamu kanker atau apa kok. Kemungkinan besar malah maca yang bikin aku kanker ya kalau kebanyakan. Tapi kita lihat aja. Baunya jujur nggak terlalu bau apa-apa sih, kayak kacang sih, kayak tanah-tanah gitu. Gila, ini organik banget boy. Please, enak.
Ya nggak seenak terang bulan. Meskipun ini manis-manis gitu. Nah, aku nggak expect kacang pistachio ini bisa manis-manis gini sih. Kayak manis-manis berlemak gitu guys. Enak ya? Ya tapi nggak akan seenak terang bulan sih. Aduh. Aku udah kangen makan terang bulan. Saya belum makan terang bulan. Aduh ini selesai challenge aku langsung makan terang bulan bener. Aku udah nggak kuat weh. Kayak By the way, yang habisin makanan ini mamaku lagi. Makan kacang Bali. Enakan kacang Bali. Jelas-jelas aku masih waras karena challenge ini. Aduh badanku sakit semua. By the way, aku cuma dapat 5 jam tidur. Bukan masalah nggak bisa tidurnya, tapi nggak bisa ngantuk. Sampai tidurku, kamu tahu jam berapa? Jam 3 pagi. Tapi aneh ya, meskipun aku cuma tidur kayak 5 jaman, kualitas tidurku itu bagus. Kayak aku juga mikir, aku tidur itu nggak ada bangun-bangun sama sekali. Biasanya ya, mungkin aku ada bangun 1-2 kali atau kencing-kencingan ya. Ini literally nggak ada sama sekali. Dan aku tiba-tiba kebangun aja gitu kan. Si badanku masih sakit semua dan aku harus makan sayuran lagi sehari. Tapi nggak apa-apa. Aku hari ini punya rencana karena kemarin aku kan udah masak seharian dan lumayan cukup gagal semua sampai aku sendiri yang trauma. Pagi ini aku nggak memasak tapi aku mau menikmati masakan orang. Ya maksudnya menikmati makanan orang lain itu ketemu restoran di TikTok ya. Di Surabaya nih ya satu-satunya tempat yang menurutku bisa mencukupi list itu banyak makanan sehat itu cuma satu pas di TikTok namanya Denatural. By the way ini bukan sponsor ataupun endorse sama sekali. Jadi aku bisa blak-blakan dan jujur tanpa dihujat sama ownernya. Ya bayangin aja kalau udah dibayar terus aku ngujat kan mati ya. Aneh ya kalau di TikTok bagus banget kan ya tempatnya kok kayak mewah banget sehat tapi kalau ini depannya ternyata nah ini kamu aja lihat kayak tertutup tumbuhan-tumbuhan jadinya aku lumayan datang sini aku langsung mikir kayak ini tempat bener atau enggak kok TikTok kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa hari ini aku ditemenin seorang spesial atau mamaku. Ya kalau mamaku kemarin pembersih makanan, sekarang mamaku yang makan makanan bersih. Ya Ma, excited? Siap. Menurut mama tempatnya gimana? Ya cukup bagus. Cukup bagus ya? Agak gersak. Oke, semoga enak ya guys. Let's inside ya. Dan jujur pas masuk di Natural ini tempatnya sih sepi, which is pertanda yang cukup kurang bagus. Memang pagi-pagi gini nggak ada yang makan. Tapi yang aku lebih gak nyangka ya, itu tiba-tiba hidungku langsung kesentrong bau jahe yang keras banget. Kayak literally ada ibu-ibu nyemprotin air jahe di hidungmu. Dan petugasnya itu tiba-tiba ke kita jelasin, "Hai kak, pertama kali di sini ya?" Ya, aku sih jawab, "Iya kak, dari tubuhku kelihatan ya." Tapi dia ini cuma senyum-senyum. Dan kita direkomenin makanan minuman yang kayak bukan dari bumi ini. Aku baru pertama kali minum teh warna biru. Mama tahu ini apa? Saya mau jangan kerja dulu. Kita fokus minum dulu. Nah gitu loh. Mama aku terlalu terdistract sama kerjaannya terus ini ya. Sampai Iya. kita itu nggak sehat guys. Untuk Ngerti nggak? membayar ini. Loh ini kan yang bayar kok. Oh begitu. Kan udah bisa menghasilkan gitu kan ya. Puji Guys, Tuhan. ini katanya teh untuk brain health ya, untuk cocok kekuatan untuk otak. kamu ya. Bener, cocok untuk iya ini menaikkan IQ ya Supaya guys. nggak brain rot katanya adikmu. Supaya nggak brain rot gila. Mamaku nih Gen Z ya, ngawur aneh-aneh. Kalau mamaku, aku pesenin anti-aging. Nah, jadi cocok ya. Tadi mama bilang apa? Supaya anti-aging nggak? Supaya dia tuh tua terus. Awet tuh ya. Awet tua, bukan awet muda. Ini aneh sih guys. Semoga rasanya enak. Menurut mama rasanya gimana? Ini seperti Chinese herb. Kuat sih. Ini apa? Kayak jahe ya? Ya ini lebih kayak Seperti jahe. Japanese. Coba. Kayak toast. Biru dan merah. Jujur punya rasanya kayak teh tapi ada jahenya dikit, beneran kayak gitu aja sih, nggak ada rasa birunya atau gimana sih. Aku pikir ini rasanya bakalan kayak Coca-Cola atau gimana, tapi itu cuma lidahku yang terlalu nggak sehat. Mama gimana, enak? Ini lebih melo, lembut. Coba sih Yan juga mau anti-aging nggak? Tasteless. Kok kayak sup ya? Ya Rasanya makanya. kayak sup Cina. Iya. Coba punya Yan, ini supaya mama IQ-nya naik juga nih. Terlalu tinggi mas. IQ-nya perlu dinaikkan. Enak ini. Aku sekarang langsung merasa jadi lebih pintar guys. Kata-kataku ini jadi lebih kayak S3 gitu. S4 marketing. Ya meskipun lumayan dramatis ya warnanya, tapi aku beneran jadi lebih excited sama makanannya ini gimana gitu kan ya. Tumpah semua rek, ini pinter tapi tumpah-tumpah semua. Nah iya kak pinter-pinter itu namanya. Anti-aging. Yesus. Ya jujur otakku kelihatannya sama aja sih sama pinternya lo ya. Behind the scenes sebenarnya konten itu nggak sehina itu guys. Percaya aku nggak sehina itu. Kita harus cuci-cuci, kita harus aku sama mamaku harus bersih-bersih, warnanya biru semua gitu kan ya. Perlu effort seperti mengejar cewek. Ini orderan mamaku, jujur aku sebenarnya pas itu nggak setuju order ini soalnya kita makan sehat malah gado-gado kan. Gado-gado itu penuh dengan lemak dan gula dan segalanya. Tapi tadi mbaknya tuh bilang, oh ini gado-gadonya beda. Ini bahkan lontong pakai apa? Nasi merah. Bukan nasi biasa ya. No, itu kok sehat ya guys. Bahkan ini sausnya pakai kacang mente. Tidak digoreng. Terus nggak ada yang digoreng. Lumayan keren ya. Ini pakai apa? Ini yang Iya, khusus. ini pakai apa? Empingnya itu
Emping. Umbi apa? Umbi. Pakai umbi, gila. Ini Bukan aneh-aneh sih. Bukan dari mie. Coba ya kita taruh ya. Wow, keren ya. Bahkan ya mereka ini punya kayak saus-sausan. Kalau di restoran ya paling cuman saus tomat, saus kecap gitu kan ya. Ini no man, bukan saus kecap, saus tomat ya. Dari kakaknya tuh malah bilang ini kayak cold pressed oil untuk kesehatan. Terus aku dikasihin tulis buahnya, gila. Pakai ini. Kasih dikit. Ya boleh. Gila, Jangan kayak- banyak. Itu untuk salad biasanya. Ya ini kan gado-gado Jawa, ini kan salad Jawa. Gitu ya, salad Iya. Jawa. Iya, coba lah. Ya ini keren sih ya, tapi ini sampai rasanya aneh. Ya jujur percuma ya. Kita udah kayak keren-keren kayak gimana terus rasanya ternyata biasa Jawa. Lontongnya sendiri. Coba ya. Not bad lah. Enggak gado-gado lah ya. Nah, ya. Dari kemarin aku makan sehat itu rasanya aneh banget. Tapi ini baru pertama kali aku bisa merasakan Similar ada manisnya. Kayak rasanya nggak ada yang terbung. Tapi ini kayak versi lebih mahal dan lebih sehatnya aja sih. Lebih sultannya. Mana ya? Empingnya enak loh. Ini disuruh mamaku makan emping. Coba ya. Ini soalnya nggak digoreng. Aku nggak tahu diapain kalau nggak digoreng. Kan kayak ada serat-seratnya. oven. Yang di oven. Gila, memang beda ya di sini guys. Cuman jujur guys, menurutku yang paling aneh itu ini. Kelihatannya cuman kayak chicken steak biasa kan ya. Cuman tadi aku direkomenin sama kakaknya untuk pakai ini. Ini kelihatannya keju. Nah harusnya listnya itu nggak boleh, keju ini nggak ada kan ya. Cuman ini bukan dari keju. Kalau kamu look closely, katanya dari vegan cheese. Dan dia katanya pakai kayak kacang-kacangan terus apa gitu loh ya. Keju vegan. Kita campur ini. Baunya sih ya kayak keju loh. Cobaan. Ya, Oh iya. ya kan? Dah, secukupnya aja tuh. Sampai segini. Ini percuma sih Dagingnya, guys. kamu kejunya. Ini vegan keju sehat, tapi gara-gara aku jadi nggak sehat. Lihat itu, besoknya besok selai. Aduh, yes. Nah. Bisa. Ayo, cheers ini apa namanya? Ayam pakai keju vegan. Aneh banget. Kejunya memang nggak terlalu. Iya, kejunya nggak terlalu kerasa sih. Langsung pas kamu makan itu meleleh, hilang gitu. Kalau misal keju kan kamu masih gigit-gigit, ini langsung hilang. Jadi coba sih. Wow. Salah tempat. Lidah tuh masuk lidah tuh hilang loh. Tapi ada lah rasa kejunya dikit. Nah kalau yang terakhir ini guys, kelihatannya kayak bukan apa-apa ya. Tapi ini pembalasanku dari kemarin. Soalnya kemarin kita masak salmon sama tuna kan nggak enak ya. Aku kayak masa nggak ada sih ikan yang enak gitu kan. Dan di sini ternyata ada satu ikan namanya mahi-mahi. Aku pun nggak tahu mahi-mahi itu apa. Terus ini dimasak pakai dedaunan. Nah. Jadi aku mau lihat. Koriander. Kasih parmesan dikit ya. Kecanduan Ya kamu. nggak cocok toko Jawa. Dikit aja. Ah, gila, aku jelas-jelas nggak kecanduan sama parmesannya guys ini. Dikit Cold pressed aja. oil lagi, gila. Oke. Oi, hari makan nih kok sweet banget. Coba mahi-mahi fish with parmesan dan dedaunan. Ya. Aku simpulin aja, ikannya kurang enak. Tapi yang aku nggak nyangka banget ya, sepanjang makan ini aku bisa enjoy boy. Apalagi vegan parmesan cheese-nya ini kayak gila. Aku gado ini seharian aja bisa dulu. Iya guys, makan yang sehat. Aku selalu ada cara untuk bikin nggak sehat. Jujur aku kelihatannya udah kecanduan pistachio ini sampai munek. Tapi yang aneh ya, sekarang ini kan jam 3 sore. Nah biasanya kemarin setelah makan aku cuman ngantuk dikit. Hari ini ya aku sampai gak sadar kalau tiba-tiba aja ini aku kerja ya sambil lihat cara bikin matcha dikit-dikit lah ya. Dan tiba-tiba kok udah jam 3 kayak, hah aku gak ngantuk sama sekali, gak ada rasa ngantuk sama sekali, kayak beneran baru bangun tidur boy. Kayak, apakah ini kekuatan dari makanan sehat? Tapi ya jujur tadi karena dari kemarin sih lebih tepatnya gak ada makan yang manis sama sekali, beneran tadi cuman apa itu kuah gado-gado. Aku baru ketemu satu video aneh nih guys. Kayaknya simple dan enak. Resep ini simple banget. Tinggal hancurin 2 pisang, bubuk cocoa saya ganti dan diamkan 3-4 jam dalam freezer. Setelah dipotong, bentuknya bagus banget. Tapi beda dengan video aslinya, cemilan ini tidak bisa dipegang karena langsung meleleh. Bentar. Kamu bilang kak, kalau orang ini bisa bikin es krim atau kayak snack dessert ini dari makanan-makanan sehat? Katanya aku harus pergi lagi sih. Kalau kamu nggak percaya, aku beneran ke supermarket ngeluarin jiwa ibu-ibuku lagi untuk kedua kalinya berturut-turut. Ya untungnya sih, meskipun aku harus ke supermarket lagi, ini bahan-bahannya nggak semahal yang kemarin-kemarin meskipun aneh. Nah katanya sih kelihatannya simple banget ya. Cuman pisang campur kayak selai-selai dan kawan-kawan. Tapi yang aku bingung ini kayak mana bisa enak boy, gitu kan ya. Tapi aku udah desperate untuk merasakan sesuatu yang manis. Ya jiwaku udah gak kuat jadi ya langsung aja kita cabut pisang. Katanya perlu 2 pisang. Ini kok, ih udah hitam boy pisangnya. Wah aku pilih pisang yang jelek ini. 1 pisang, 2 pisang. Perlu cuci tangan. Kayak gini guys. Nah katanya orangnya dia kayak pakai gak tau lah protein. Aku jujur nggak punya protein dia. Aku cuman punya proteinku ini yang aku udah gak minum setahun lebih. Jadi aku bahkan nggak tahu ini masih bisa diminum atau enggak. Kita berdoa ke Tuhan aja ya.
kebanyakan nggak ya ini? Ih, banyak banget woy. Aku bahkan nggak tahu ini bener atau enggak. Rasio pisang sama proteinnya itu kayak proteinnya 5, pisangnya 1. Sama, dia ngasih selai kacang kan. Nah harusnya sih selai kacangnya ini nggak boleh yang kayak selai kacang. Ya di list sih ada sih selai kacang, tapi kelihatannya itu harus yang sugar free. Yang ini aku tadi cari di segala Indomaret, aku bahkan naik ke kakaknya, kak gak ada kak yang no sugar. Terus dia kayak nggak bisa kak, di sini semua selai kacang ada gulanya ya, kesukaannya Indonesia diabetes, jadi ya nggak apa-apa lah guys, ini pengecualian lah ya. Aku juga perlu yang manis guys, please jangan dihujat, oke? Tapi ya masalahnya ini aku juga nggak tahu takarannya seberapa, jadi ya ngomongnya segini lah ya. Kita kalau ini udah semua, kita tinggal jemek-jemekin. Kok ada sesuatu yang salah gak sih di perasaan? Kurang selai kacang kah? Tapi aduh udah kotor tuh. Ini makanya aku gak mau masak lagi lah. Gila, oh ini workout sendiri nih, aku nge-gym sendiri udah. Iya guys, jujur di titik ini aku juga nggak percaya sama diriku sendiri. Bahkan ini aja setelah aku ngocok 5 menit, kok jadinya jemek-jemek gini. Jadinya kayak gini kan, setelah aku nggak tahu 5 menit, ya sedikit sas. Jujur, aku nggak tahu ini bahkan takarannya bener atau enggak. Coba sih aku kalau coba dikit itu enak atau enggak. Sebenarnya not bad sih ya. Secara ini kan kayak apa ya, adonannya not bad, tapi ini masih harus di freezer lagi kayak 2 jam lebih. Jadi beneran kita bakalan tahu atau enggak setelah kita freezer. Ya sama aku kelupaan kacang yang bikin aku munek guys. Seberapa ya? Wih, beneran ini nggak nakar sama sekali boy. Aku memanggil aura-aura nenek boy Cindoku untuk menge-guide aku di perairan yang berbahaya ini. Jujur ya guys, tapi aku nggak nyangka pisang 2 itu bisa berair ini sih. Masukin kulkas. Bye-bye. Tunggu 2 jam. Jujur aku 2 jam ini bingung mau ngapain. Kelihatannya aku mau jalan aja di sekitar perumahanku supaya aku lebih kurus kan ya. Duh, ini kalau aku nggak turun udah makan kayak gini sih. Nyerah aku, beneran nggak tahu. Apa kunci kehidupan lagi tuh kurang tahu aku. Ya maksudku jalan itu kocok-kocok maca lagi, sok-sok estetik, sama nonton permaca-macaan lagi di YouTube selama 2 jam ya. Tuhan, ubah hambamu satu ini. Akhirnya setelah 2 jam nggak ngapa-ngapain, ini hasilnya guys. Ini ya jujur kok sedikit skeptis ya, aneh banget. Ini aku juga nggak kepikiran karena aku ini lumayan konyol. Ya ini cara makannya gimana? Aku bingung ini. Gimana ini makannya? Apa aku kayak scoop gitu aja ya, kayak es krim ya. Ntar by the way ini matcha tadi yang aku buat belum habis. Enak banget. Oh aku tahu, bentar. Sendok, oke ya. Ini berarti kita scoop aja kayak gini. Oh my gosh. Beneran kayak es krim sih. Kayak es krim coklat atau gimana gitu. Actually not bad man. Ya, lagi ya. Kamu lihat kayak apa ya, sedikit. Oh my gosh, jatuh. Gak apa-apa. Kayak es krim pisang, tapi kayak lebih dense. Kamu tahu, kayak es krim pisang tapi ada kacang-kacangnya sih. Kayak es krim pisang tapi kalau dijadiin versi sehat dan sultannya, jadi kayak gini sih. Sebenarnya enak loh ini. Atau berapa 40 jam lebih aku nggak makan yang manis-manis, aku bisa makan ini guys. Kamu tahu seberapa senengnya aku. Sini kau. Aduh, ini tapi cara makannya sulit sih. Harusnya aku mikirin dari awal. Nah, oke. Mau lepas. Oke, please. Lepas. Jadi kayak balok ini. Ini enak boy. Aku gak nyangka bisa enak ini. Thank you tuh siapapun itu orang yang di YouTube udah ngasih tahu aku makanan ini. I love you all. I love you so much. Katanya ini nggak freezer lagi sih. Bahkan nanti malam aku makan ini lagi sih. Aku nggak mau ngabisin sekarang soalnya aku nanti kalau kepingin manis lagi gimana gitu kan ya. Coba ya guys. Ini campur matcha. Kombinasi yang brutal, men. Kombinasi yang bikin aku cerot secara literal. Tapi ya guys, jujur ini makanan kayak gini enak sih, enak. Tapi aku kan pinginnya kenyang ya. Ini aku belum makan dari tadi siang. Aku udah gak mau masak lagi karena dari kemarin aku masak. Ini pun sebenarnya kan ya quote on quote aku masak bikin sendiri. Jadi hari ini, malam ini, aku pingin tes Indonesia ini udah cukup gak ya? Indonesia ini udah mampu untuk membuatkan aku makanan sehat gak ya? Karena tadi di Surabaya aja, sekarang aku cuman dapat 1 makanan sehat. Makanya aku mau coba pesen online makanan sehat. Harusnya gampang sih kalau aku bikin. Kayak sulitnya gimana? Harusnya online juga order. Betul ya, aku nyari makanan sehat ini 30 menit sendiri. Soalnya first page aja ayam geprek, warteg, martabak, ayam geprek. Kayak pasti memang orang Indo ini kecanduan sama ayam geprek kah? Bahkan di tipe makanannya aja ya. Aku baru tahu kalau nggak ada pilihan makanan sehat boy. Dan ketemu pun, kamu tahu nunggunya berapa lama? 1 jam. Soalnya tempatnya jauh. Kayak gila pasti. 1 jam itu mantan mutusin aku terus langsung pacaran sama orang lain aja bisa. Hari ini aku belajar seberapa sulitnya dapat makanan sehat di Indo. Kayak kamu tahu semua di Gojek itu literally martabak, semuanya yang pokoknya nggak sehat, snack, salad aja. Pas aku ketik salad, keluarnya tuh bukan salad kayak ginian, tapi salad buah yang penuh dengan kemanisan. Jadi apa gunanya gitu kan ya? Makanya mungkin saking jarangnya aku terpapar sama makanan-makanan kayak
gini, aku sampai kayak tadi bingung banget ini ordernya gimana, ini ada kayak warnanya hijau dan lain-lain. Yang paling gila harganya cuman 2 salad. Ini cuman 2 salad loh ya, berarti 2 sayuran yang dimakan sama kambing. Kamu tahu berapa? 180.000 deh. Jadi satu ini 90.000. Gila, Pak, ini sayur, men. Kok banget itu gimana caranya? Ya tapi ini semoga rasanya nggak membuat aku nyesel lah ya. Bukanya sih jujur lumayan keren, kayak premium banget, pakai packaging gini, gila. Sultan banget, kayak makanan orang sultan lagi bingung mau makan apa gitu ya. Jadi ini aku order 2, satu ini yang Caesar-Caesaran, aku jujur kurang tahu apa, satunya ini kayak namanya huluk. Soalnya mungkin hijau semua gitu ya, lumayan pinter aja. Boom. Katanya sih yang Caesar ya ini, soalnya nggak terlalu banyak hijaunya. Dan juga katanya listnya itu keju kayak feta cheese dan kawan-kawan ini kan sehat. Jadi aku tadi nambahin ya. Gila, feta cheese sendiri aja 12.000, keju 12.000, 4 Indomie. Wah, jujur aku nggak tahu sih saus yang enak pakai ini apa. Aduh, lupa sendok lagi. Aduh, harus ke bawah. Aduh. Oke, aku kembali dengan sendok gorengku tercinta. Duh, kenapa kok aku milih makan di ranjang sih? Ini makanya mama itu kadang-kadang bener guys, jangan makan di ranjang, makan di meja aja kalau bisa. I guess ini berarti bumbunya dulu kah dicampur gini. Oke, warnanya sih kuning-kuning gimana ya? Aku nggak tahu nih bumbu apa. Terus baunya kayak kecut-kecut juga. Kok aneh. Harus dikeluarin semua guys, seperti orang Cindo. Jangan ada yang terbuang. Kamu setelah ditutup apa? Ditutup, kita tutup. Yes, muncrat-muncrat semua sama. Berarti artinya kalau dia muncrat, dia tuh suka guys. Maksudnya salad loh ya, bukan yang lain. Ya kan, bener kan? Seumur hidupku 2 hari aku nggak pernah makan sayur sebanyak ini sih, gila. Jujur, aku benci sih kayak ginian. Soalnya kamu tahu, kelihatannya cuma sayur-sayur, nggak terlalu bikin nafsu bergairah ya. Tapi kok rasanya enak banget, boy. Kalau aku dikasih pilihan ini sama terang bulan, aku milihnya ya tetap terang bulan. Tapi ini sih kedua setelah aku makan terang bulan, makan ini nggak apa-apa sih, kayak wah, apalagi ini makan terang bulan campur matcha, terang bulannya rasa matcha. Waduh, itu. Aduh, kenapa kok kemarin aku masak salad sendiri? Kenapa nggak order ini aja? Ini katanya saus sesame atau apa? Aku jujur nggak ngerti sih. Orang-orang sultan ini kalau makan dikasih sesame, dikasih apapun lah, yang penting enak ya. Yang penting menambahkan duit lah ya. Akhir-akhir ini aku belajar kalau sehat itu jauh lebih berharga dari uang guys ya kan. Dikocok sampai muncrat. Ini udah mulai muncrat kamu ya. Muncrat banyak itu. Please. Oke, huluk. First bite. Ini lebih ke tipe-tipe mamaku deh. Gila, ini sayur semua, boy. Sama ada edamame dan kawan-kawan. Aku cosplay jadi kambing hedon yang suka matcha. Itu setelah ini aku ngocok lagi, makan yang enak dan yang nggak enak aku relain memeku untuk jadi korban. Tapi ya kalau dipikirin lagi, sebenarnya 50 jam makan sehat ini aneh banget. Soalnya aku sama sekali nggak ada kelaparan. Tapi makanannya juga ternyata enak-enak. Dimana aku pikir hambar semua, tapi ya ternyata not bad. Meskipun kalau di Indonesia nih nyarinya sulit banget ya. Apalagi di Gojek semuanya martabak terang bulan welean. Jadi apakah worth it? Sebenarnya sih menurutku worth it kalau ya kalau kamu punya uangnya. Sama kalau kamu subscribe sama aku. Ngerti nggak ya? Wow, turun 1 kilo. Ya saatnya aku bikin matcha lagi lah ya. Bye-bye. Udah kan ya? Supaya dramatis, men.